Kita langsung. Oke, gimana nih Bang Irwan? Udah ini podcast pertama kita yang bakal ngobrolin semua kegiatan tentang masjid. Tapi hari ini kita mau ngobrolin tentang kegiatan anak ya Bang. Iya. Apa tuh Bang? Ya ini apa bagian dari apa kegiatan masjid kita buat meramaikan aktivitas di masjid ya. Kita tuh sudah sejak lama tuh punya program tuh campaign Masjid Ramah Anak. Wah, Ya, jadi Kids anak-anak Zone nggak namanya. takut ya. Orang anak-anak tuh kayaknya nggak apa pokoknya kita nggak takut lah anak-anak main ke masjid gitu ya. Ya, ya jadi ini sebenarnya program yang udah lama nih kita mulai kurang lebih ya, mungkin nggak berasa 10 tahun lalu lah ya. 10 tahun deh. Jadi kita mikirnya tuh orang tuh apa masjid tuh banyak yang istilahnya angker buat anak-anak Dimarahin anak-anak ya, sedikit anak ke tuh. masjid jadi jadi apa namanya strata sosial kedua atau ketiga gitu yang jadi ya kadang-kadang pengurus masjid itu jadi misalnya nggak ramah sama anak-anak jadi padahal saya dulu idenya kan pikir masjid banyak yang suka agak alergi sama anak-anak karena alasannya keganggu, berisik segala macam. Padahal saya pikir ya sebenarnya masjid ya mereka adalah nanti generasi yang akan ngeramein masjid kan 10 tahun lagi, Betul. 15 tahun lalu mereka lah akan ada di saf-saf masjid. Iya. Itu makanya kita kemarin tuh bikin ya dulu itu idenya ya gimana caranya apa namanya supaya idenya sih sederhana jadi kan karena kan kita di Asyarif ini punya kegiatan kuliah duha ya setiap minggunya kan dari jam 8 sampai di kurang lebih setengah 10 lah setiap Iya. hari Minggu ya. Yang ada agimnya itu ya. Ya, Iya, Bang. cuma kan rata-rata saya ngelihat rata-rata kan banyak juga keluarga-keluarga muda yang karena kebetulan di masjid ini tuh dekat dengan taman kota. Jadi orang mikirnya masjid ini atraktif juga karena dekat taman kota, orang sambil ke taman kota bisa mampir nih ke masjid gitu kan. Rata-rata mungkin bawa anak-anak kan. Cuman ya itu tadi kan kadang-kadang kita mungkin Mas Ender kalau misalnya ke masjid kan suka bingung nih pas lagi pengen khusyuk dengerin apa ceramah anak-anak bingung dari di mana kan mereka kan di sendiri kan kenapa kita nggak buat aja ya spot buat ngumpulin apa anak-anak itu mungkin main sendiri ketemu teman-temannya sendiri kan itulah kita akhirnya lahirlah Kids Zone. Luar biasa. Jadi memang nanti itu anak-anak dikumpulin di spot sendiri di luar masjid dan tapi masih jadi halaman masjid kan ya Bang ya. Dan itu mereka bisa tetap beraktivitas, main. Bapak-bapaknya bisa kegiatan, ikut kajian segala macam di dalam masjid gitu ya Bang. Iya. Ide dasarnya tadi kita mencoba membentuk masjid yang ramah buat anak-anak. Karena saya dulu pikir banyak tempat yang kalau misalnya masjid gak ramah sama anak-anak maka bakal banyak tempat yang lebih ramah buat anak-anak mungkin ya. Iya. Tempat Yang mana itu bukan masjid. ya bisa jadi tempat main game yang siap menyambut anak-anak gitu kan. Iya betul. Dan itu akhirnya jadi bom waktu sendiri nih buat kita ke depan misalkan generasi anak-anak kita gitu. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka nggak familiar dengan masjid. Akhirnya ada gap generation di situ tuh Bang ya. Mereka jadi nggak ada memori baik gitu loh. Mereka mungkin kebayang masjid itu tempat yang angker apalagi kalau ketemu masjid yang Pak ini nih, saya dimarahin nih. Ada dicubit, ada yang diapain sampai marah-marah, akhirnya trauma ke masjid kan itu kan betul. parah kan kalau kayak gitu kan. Ya. Akhirnya ya kalau anak nggak ke masjid ya siapa yang mau ramein ini kan. Makanya kita dulu jalan tuh saya sama teman-teman ya yang dari mahasiswa yang punya apa namanya concern ya sama anak-anak. Udah kita bikin deh yuk nih. Alhamdulillah ternyata baik juga tuh banyak yang nyambut tuh. Banyak yang nyambut ya. Emang kegiatannya apa aja Bang selain
jadi titik kumpul sebelum silakan. Jadi titik kumpul ketika bapak-bapaknya ke masjid, apakah Sama kidzonnya ibu-ibunya juga. dia? Oh iya, ibu-ibunya juga. Anaknya ini punya kegiatan apa aja sih Bang di kidzonnya itu Bang? Ya kita macam-macam tuh. Jadi kita kan hadirin tutor-tutor ya. Di situ istilahnya kita bikin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi masjid jadi tempat buat bermain buat mereka. Jadi kita selingin deh di masjid itu kegiatan gambar, mewarnai, jadi mengenalkan anak-anak juga sama gimana ibadah yang benar ya, sesuai dengan nalarnya mereka ya. Kadang kita bikin ramein juga, ngundang pendongeng gitu kan. Jadi anak-anak jadi fun di masjid ya. Iya, betul. Kadang kita ramein juga tuh, ngundang komunitas penyayang satwa. Anak-anak kan senang sama hewan-hewan kan. Pasti, gitu kan. pasti. Ya, jadi kita bikin masjid itu adalah tempat yang seru buat anak-anak. Wah, luar biasa. Jadi bukan sekedar titik kumpul, tapi disediakan juga tutor-tutor, pendamping-pendamping, Iya. dan juga kegiatan yang bikin anak-anak tuh bukan sekedar nunggu orang tuanya, tapi mereka benar-benar punya kegiatan di situnya kan. Iya. Luar biasa. Jadi ya itu tadi yang tujuan kita bikin masjid itu memberikan memori baik buat anak-anak gitu. Dan alhamdulillahnya ini pengurus-pengurus tuh terbuka juga ya pada saat kita ngajukan ide ini, didukung deh tuh. Wah, luar Karena ini ternyata berpengaruh positif juga nih sama jamaah masjid yang datang ke masjid gitu kan. Oh iya. Gitu. Karena kan masjid kita itu yang hadir itu kan dari mana-mana ya. Kita kalau di Tangsel ini bahkan ya bisa Jabodetabek lah yang datang ke sini karena kan ini masjidnya kan masuk masjid besar dan yang hadir tuh yang pengisi acaranya tuh ya narasumbernya tuh ya ustadz yang dikenal lah, Agim ya ada Ustadz Benri gitu-gitu yang udah dikenal lah gitu kan. Jadi itu jadi makna sendiri lah buat orang-orang hadir ke sini dan karena ada program Kidzone ini datang deh tuh membawa anak-anak mereka ke masjid. Gitu. Wah, seru banget itu ya. Di mana tuh? Masjid apa nih Bang namanya? Masjid Asyarif. Asyarif. BSD. BSD. Asyarif. Al-Azhar Asyarif ya. Jadi ini masjid besar lah di BSD ya. Nah, itu luar biasa di. Kemarin juga saya lihat di status WA-nya Abang tuh ada yang tutornya ada pendongeng gitu ya, bawa boneka gitu ya. Itu termasuk salah satu kegiatan di Kidzone-nya juga. Iya, jadi ya itu kita bikin acara-acara yang variatif lah ya. Wah. Setiap minggunya dan kita upayakan tadi ngundang tadi yang lebih atraktif biar rame. Kita ngundang pendongeng jadi biar tadi lah lebih colorful lah caranya. Macam-macam kegiatan jadi selain acara dongeng tadi ya, misalkan tadi kita kadang ngadain acara yang biasa itu bikin kerajinan anak-anak kayak craft ya, sehingga ngajarin ya melatih motoriknya anak-anak gitu kan. Dulu bahkan kita pernah bikin tour buat anak-anak itu dipandu tutor-tutor tuh pas lagi acara liburan kita ngajak mereka itu tour ke sederhana sih ke Jakarta naik KRL gitu kan. Ya itu medium yang tepat tuh buat ngajarin mereka gimana antri menggunakan public transportation gitu kan ya itu kita buat keren lah acara itu. Didampingin orang tuanya gitu. Orang tuanya ikut juga. Iya, gitu. Sebenarnya nih Kidzone ini setelah kita compare tadi ya ini perlu di backup lebih intens gitu ya. Dan kita berpikir tuh ini sebenarnya bisa jadi diduplikasi di masjid-masjid lain. Oh, jadi percontohan ya. Iya bisa diduplikasi. Karena sebenarnya ya belum banyak masjid yang punya program kayak begini kalau saya lihat ya. Karena tadi ini kan fokus ke keluarga, fokus ke anak-anak ya. Jadi ya bisa jadi program salah satu program buat masjid itu menggarap segmen anak dan keluarga.
sebagai cara tadi buat meramaikan masjid itu. Iya. Dan di Masjid Asy-Syarif ini juga bukan cuma anak-anak ya, semuanya lah berusaha difasilitasi ya, termasuk ini kafe di samping masjid ya Bang. Kita lagi ada di kafe teras masjid apa ini namanya Bang? Ini Tanosi nih namanya. Jadi Tanosi. Tanosi. Jadi emang nih kafe buat medium, kita ngumpul lah ya. Ngumpul ya. Sambil diskusi, sambil ya mungkin yang bosan di masjid bisa ada cara lain berkumpul, yang ngumpul di kafe sambil bicara hal-hal yang dekat-dekat masjid, ngafe dulu ya ngobrolnya. Iya. Jadi orang kan nggak harus selalu langsung ke masjid, tapi mungkin nongkrong aja dulu dekat kafe-kafe. Betul. Pokoknya masjid punya kegiatan banyak, rame, wah memakmurkan masjid lah, ini ya salah satu caranya ya. Termasuk program podcast kita ini ya Bang, ya insya Allah yang akan kita lakukan terus ke depannya buat gimana Masjid Asy-Syarif ini tambah berdaya, tambah rame dan tambah makmur gitu ya Bang ya. Iya. Ya kita punya konsep ya, masjid ini terbuka buat siapapun. Jadi pendekatan kita ya undang komunitas-komunitas ya, ngundang orang-orang yang mau berbagi ya, istilahnya ngundang siapapun yang supaya bisa hadir ke masjid, yang nggak harus lewat cara yang yang nggak harus orang yang datang ke masjid itu harus orang-orang langsung soleh gitu kan. Iya. Ya, dengan berbagai macam interest. Ada yang senang baca, ya kita sekali-kali ada nih acara di. Ada yang senang ngopi ke masjid juga. Gitu. Ada yang senang olahraga. Ada yang senang olahraga. Sekarang udah ada meja pingpong ya Bang depan ya Bang. Wah, luar biasa. Jadi yang hobi lari bisa ke masjid. Ada yang senang motoran bisa ke masjid. Wah, sebelum ngumpul nggak berasa ngopi-ngopi ya kumpul di masjid. Wah, Gitu. luar biasa. Ya semoga program kedepannya nih Masjid Asy-Syarif semakin lancar, jaya dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Amin. Ya, insya Allah. Doakan ya jamaah semua ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak Bang Irwani buat sedikit pencerahan tentang program-program di Masjid Asy-Syarif, dan insya Allah podcast kita kedepannya banyak bakal ngobrolin dari sekitar sini, komunitas-komunitas yang punya interest macem-macem gitu ya, baik olahraga, terusnya ada juga hewan-hewan gitu ya, terus kemarin literasi podcast pertama kita, nanti juga bakal ada tentang gym kesehatan ya Bang, ada juga pengusaha-pengusaha mungkin nanti akan kita undang, dan banyak lagi lah komunitas-komunitas gitu yang akan coba kita aktifkan dan kita undang ke podcast kita kali ini. Iya, bakal kita buat seru masjid itu dari program podcast kita ya. Luar biasa, mantap. Amin ya Allah. Oke, jangan lupa follow, like, and subscribe PW Kombi. Podcast enak, kopi Serambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di next podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngopi dulu. Yo.